Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, Shalom. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan kemurahan-Nya sehingga kita masih diperkenankan untuk dapat beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Pengurus Kempelsus Pemuda Jemaat Bukit Saitun, Luk, mengucapkan selamat beribadah dan tetap berdoa, dan mari sama-sama mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan physical distancing dan menggunakan masker, serta stay at home. Ibadah pemuda Kempelsus Pemuda saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Suwartini Sumaa, STH. Untuk memulaikan ibadah, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Mars Pemuda GKLB. Persekutuan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Adapun persekutuan ibadah Kempelsus Pemuda saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Sekali lagi kita puji nama Tuhan dalam pujian Kini Saatnya. Berdiri di altarnya
silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membaca Mazmur Pujian. Dalam Mazmur pasal 150, kita akan baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian Mazmur Pujian dalam Mazmur 150 yang dikatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita menyanyi pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Setelah kita menyatakan puji-pujian kita kepada Tuhan, nyatalah bahwa di hadapan Tuhan, kita semua banyak kali melakukan dosa dan kesalahan. Untuk itu mari kita merendahkan diri dalam pengakuan dosa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu kalau saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan sebagai pemuda yang ada di Jemaat Bukit Zaitun Luwuk untuk kembali kami beribadah, sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing. Dan kami percaya bahwa semua hal yang kami lakukan dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kami punya kesadaran bahwa ternyata di dalam hidup kami ada begitu banyak hal yang telah kami lakukan, kami pikirkan, kami katakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Allah, setiap kali kami ada dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dengan kesadaran inilah kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Seraya kami sekalian datang memohon, mari Tuhan beri pengampunan bagi kami. Sehingga dengan pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami, menjadikan kami sebagai pemuda-pemudi gereja untuk setiap hari dapat memberlakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, dalam masa muda kami, dimanapun kami berada. Ini doa dan pengakuan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi pujian yang berkata, kasih yang terindah. Pujian
menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 berkata, dan jika Tuhan telah mengampuni kita, Ia juga akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian berita anugerah Allah. Mari kita menyanyi pujian yang berkata, lebih indah dari permata dinyanyikan 2 kali. Kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Persekutuan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu hati dalam doa kita berdoa. Sangat indah dan terlebih indah kasih Tuhan untuk kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh beribadah kepadamu, kami percaya ini karena kasih-Mu yang sangat indah dan luar biasa untuk hidup kami semua. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sementara dan sedang kami jalani. Tapi kasih Tuhan senantiasa memberikan sukacita bagi hidup kami. Dalam persekutuan ibadah pemuda pada saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami datang memohon kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami kerendahan hati, sehingga firman Tuhan yang selalu kami dengar, yang selalu kami baca, akan menjadi pegangan dan landasan bagi hidup kami dalam masa muda kami, agar kami tidak pernah takut dan kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah landasan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, sekalian kami pada saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membuka kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 8 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27. Matius pasal 8 ayat 23 hingga ayat 27. Firman Tuhan dikatakan demikian.
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Kita sekalian disebut orang yang berbahagia ketika firman Tuhan selalu dapat kita baca, kita renungkan, dan kemudian firman ini akan kita lakukan dalam hidup kita setiap saat. Shalom. Saudara-saudara pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, menurut bacaan kita, peristiwa yang terjadi ini ketika Yesus dan para muridnya sedang ada dalam perahu untuk mengarungi danau. Angin ribut datang melanda danau tersebut. Angin taufan ini bertiup sangat kencang, sehingga dapat kita bayangkan pasti dalam kondisi yang seperti ini, dalam gelombang yang besar, pasti tidak ada orang, atau dalam hal ini orang yang sementara ada dalam perahu, pasti tidak ada yang mau pergi. So keadaan begini bagaimana mau pergi? Nah, yang berani untuk melintasi danau tersebut ketika terjadi badai, ketika ada taufan. Demikian hanya dengan para murid yang saat itu sedang melintasi danau. Tentu sangat menjadi ketakutan. Biar di rumah juga kalau angin setalo kancang, aduh kenapa ini angin setalo kancang. Apalagi para murid yang pada saat itu sementara ada di tengah danau. Ketakutan yang dialami oleh para murid itu sangat manusiawi. Karena memang dengan kejadian itu, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang besar dan ditiup oleh angin yang sangat dahsyat. Ketika mereka merasa bahwa saat ini mereka memerlukan pertolongan, ternyata mereka mendapati Yesus dengan tenangnya tidur dalam kondisi yang demikian. Para murid setakut, tapi Yesus tidur nyenyak di perahu itu. Lalu mereka pun membangunkan Yesus agar memperoleh pertolongan darinya. Hal ini layaknya dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita semua, terlebih sebagai anak muda, kita tidak lepas dari gelombang badai. Masalah yang datang dengan tiba-tiba dalam kehidupan kita. Kita dapat diombang-ambingkan oleh masalah yang kita alami. Kita bisa menjadi sangat ketakutan. Bahkan tidak sedikit ketika terjadi masalah, ketika dia punya pergumulan, pasti orang datang kepada Tuhan. Saudara-saudara persekutuan pemuda yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini, menurut konteks bacaan kita, ada dua hal penting yang bisa kita pelajari dan juga dapat menjadi pegangan kita supaya kita tetap tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Supaya orang bilang menjalani hidup ini jangan sewot. Jalanilah hidup ini dengan sukacita, dengan tenang, karena kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Yang pertama adalah jangan takut. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Masalah sebesar dan sekeras apapun boleh datang menimpa kita, tetapi janganlah kalian takut dalam menghadapinya." Lantas mengapa Tuhan bilang jangan takut? Karena kita punya Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Roh yang ada dalam diri kita, roh yang ada pada masing-masing orang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kita tidak perlu takut. Supaya kita tidak menjadi takut, hal pertama yang dapat membuat kita tenang dan berada dalam kedamaian adalah tidak takut. Kalau orang takut, pasti dia tidak tenang. Pasti dia tidak akan merasakan kedamaian itu. Jangan takut dengan apa yang kita hadapi. Jangan takut dengan apa yang kita jalani.
hidup tidak akan lepas dari masalah. Sampai itu orang bilang, selagi orang hidup, dia harus berproses. Kalau dia tidak berproses, berarti dia tidak lagi hidup. Hidup kita akan ada berbagai masalah. Jika kita berani menghadapi dan menjalani apa yang sekarang ini kita alami, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Dia akan memberikan kita kemenangan dari masalah kita. Kemudian yang kedua, percaya sepenuhnya. Menurut bacaan kita, Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya sebagai orang yang kurang percaya. Mengapa demikian? Karena murid-muridnya tetap ketakutan dalam keadaan yang demikian. Walaupun mereka tahu, mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Mereka kurang percaya akan apa yang dilakukan oleh Yesus jika mereka mengalami bahaya. Apa yang tidak dapat Tuhan lakukan bagi hidup kita? Selama kita hidup, selama kita berjalan bersama Yesus, maka Dia akan menuntun, Dia akan menopang hidup kita. Bahkan ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, Dia tetap ada di samping kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi mari saudara-saudara pemuda percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Persekutuan pemuda yang kekasih dalam Tuhan, dengan kita mempraktikkan dua hal tersebut, yaitu jangan takut dan percaya sepenuhnya, akan dapat membantu kita untuk memperoleh atau memiliki kedamaian di tengah-tengah badai kehidupan yang sementara menerpa kita. Karena hanya kedamaian dalam menghadapi masalah, itu yang akan membantu kita untuk meraih kemenangan di dalamnya. Biarlah kita tidak takut lagi akan segala hal yang menimpa kita. Dikatakan kan kita harus berdamai dengan virus, tapi kita harus tetap ada pada protokoler kesehatan. Janganlah takut, janganlah gentar dengan berbagai masalah, dengan keadaan yang kita hadapi. Kita tetap harus percaya seutuhnya kepada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Jadi dalam hidup kalian sebagai anak-anak muda, jikalau punya masalah, bukan cari jalan keluar di tempat yang lain. Datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Jika orang tua punya masalah dalam pekerjaan, tanggung jawab kita sebagai anak-anak untuk mendukung dalam doa kehidupan orang tua kita masing-masing. Demikian firman Tuhan pada saat ini, jangan takut, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan syukur, kita memuji nama Tuhan dalam Pujilah Tuhan 187, bait 1 dan 2, Rindukah Engkau. Seluruh hidupmu, mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai
Kita akan satu hati dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk segala kemurahan dan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, hari-hari hidup yang kami jalani, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, tapi kami meyakini dengan sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Badai kehidupan datang menerpa hidup kami, tapi kami percaya di dalam Tuhan ada pertolongan yang sangat luar biasa. Sehingga firman Tuhan yang telah kami baca, yang telah kami renungkan pada saat ini, semakin menguatkan, mengokohkan iman percaya kami, untuk kami tetap percaya, untuk kami tidak pernah takut akan berbagai masalah yang menerpa hidup kami. Karena kami yakin dan percaya masa muda kami, masa yang indah, masa yang terus diberkati oleh Tuhan, untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam tanggung jawab kami masing-masing, kiranya firman ini tidak hanya cukup kami dengar, tetapi firman ini akan melandasi masa muda kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi seluruh kami sebagai Kompelsus Pemuda yang ada di Jemaat Bukit Zaitun Luwuk, oleh pengurus Kompelsus Pemuda tingkat jemaat bersama dengan tim multimedia yang terus melakukan pelayanan ini, dan kami yakin dan percaya semua hal yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan dalam pelayanan ini sebagai wujud tanggung jawab yang besar, karena mereka ingin menjumpai setiap pemuda-pemudi yang ada di rumah masing-masing untuk terus beribadah, untuk terus membaca firman Tuhan, sehingga semakin menguatkan dan mengokohkan iman percaya anak-anak muda. Sebab ketika kami ada pada masa-masa ini, tidak sedikit tantangan, tidak sedikit pencobaan yang melemahkan iman kami. Tapi kami yakin dan percaya di dalam Tuhan. Dengan kami tekun membaca firman Tuhan, maka kami dikuatkan. Memberkati seluruh komponen pelayan yang ada di Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Tuhan berkati agar senantiasa pelayanan demi pelayanan yang mereka lakukan, semuanya berkenan bagi Tuhan. Memberkati setiap orang tua kami sebagai bapak dan ibu yang hidup sebagai janda dan duda. Tuhan tolong mereka masing-masing. Tuhan berkati orang tua kami, sangat merindukan kami menjadi anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang boleh menggapai kerinduan dan cita-cita kami. Biarlah kami mengasihi orang tua kami dengan terus kami belajar, dan kami yang sudah boleh bekerja, kami terus dengan giat bekerja, sehingga di dalamnya memberikan kebahagiaan bagi orang-orang tua kami. Berkati kami semua agar senantiasa hari-hari hidup yang kami jalani di masa muda, kami tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki bagi hidup kami. Memberkati pengurus Kompelsus Pemuda yang ada di wilayah 1 sampai seterusnya yang terus melayani Tuhan melalui pemuda ini. Tuhan berkati agar senantiasa pelayanan demi pelayanan yang mereka lakukan senantiasa memberikan sukacita bagi kehidupan mereka secara pribadi, bahkan pelayanan yang Tuhan embankan bagi kehidupan mereka sebagai pemuda-pemudi. Terima kasih ya Tuhan Allah, memberkati terus pemerintah baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah, khususnya pemerintah yang ada di daerah Kabupaten Banggai. Tuhan berkati semua pemuka agama, Tuhan berkati yang bekerja sebagai dokter dan perawat. Kami yakin dan percaya mereka terus berupaya memberikan yang terbaik, sehingga semua hal yang mereka lakukan mencerminkan bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan kuduskan dan berkati, sehingga persembahan ini berkenan bagi Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Persekutuan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah ini. Saya jemput kita sekalian berdiri. Mari kita menyanyi pujian Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak
Tuan pemuda yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai, mengarahkan, dan memelihara masa mudamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.